Semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, mengawali hidup kami dengan firman-Mu. Berikan kepada kami pendengaran yang baik dan hati yang siap untuk ditumbuhi kebenaran firman-Mu. Layakkan kami semuanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah bahagia. Kita akan baca sebuah ayat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, 3 ayat maksud saya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini satu hal yang dicari-cari oleh manusia dengan berbagai macam cara adalah bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia menurut seseorang yang pernah saya kenal mengatakan begini. Bahagia adalah sebuah perasaan yang kalau dirasa-rasakan sepertinya belum pernah dirasakan. Bingung kan? Nah, tetapi ada orang lain mengatakan bahwa bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur dan puas. Definisi ini memang bisa berbeda satu orang dengan yang lainnya. Namun benang merahnya ada kepuasan terhadap hidup. Orang bisa saja mengatakan bahwa aku akan berbahagia kalau aku sukses. Aku akan berbahagia kalau aku naik kelas. Kalau aku dipromosikan. Kalau aku punya ini, punya itu, dan sebagainya. Tetapi ternyata kebahagiaan bukan terletak di situ. Itu adalah perdefinisi dari bahagia yang dikedepankan oleh orang-orang tertentu yang berpikir bahwa bahagia sifatnya hanya karena masalah materi. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengatakan bahwa yang disebut dengan berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, bahkan adalah orang yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengapa merenungkan firman Tuhan siang dan malam menjadi sebuah kunci kebahagiaan bagi seseorang? Iya, karena ada beberapa alasannya. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, maka sesungguhnya di sana kita mendapatkan kabar baik. Orang biasanya akan berbahagia ketika dia mendapatkan kabar baik. Dan di dalam Alkitab, ketika kita membaca firman Tuhan, isi dari Alkitab adalah kabar baik, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, sudah melakukan segala-galanya supaya kita diselamatkan. Yang kedua, di dalam Alkitab dikatakan tentang ucapan syukur. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita mampu untuk bersyukur, semakin kita mampu untuk mengerti betapa besarnya kasih Tuhan pada saudara dan saya, maka sesungguhnya semakin mudahlah kebahagiaan itu kita temui. Dan di dalam Alkitab sangat banyak firman Tuhan, pernyataan-pernyataan dari orang-orang suci yang disebutkan dalam kitab. Ketika mereka mengucapkan syukur, maka kebahagiaan itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan di sana. Yang berikutnya, bahagia adalah ketika seseorang itu mampu menikmati momen yang ada. Orang seringkali tinggal dalam beban, orang seringkali tinggal dalam stres, tinggal dalam ketertekanan. Karena apa? Orang memikirkan masa lalu,
Dan orang memikirkan masa depan yang kita tidak pernah tahu akan ada seperti apa. Tetapi seandainya setiap orang itu bisa mensyukuri, menikmati momen ini, hari ini, saat ini, di mana kita menyadari bahwa Tuhan menyertai pada saat ini, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada, maka kita akan merasakan kebahagiaan itu. Dan kenapa pula? Dengan membaca firman Tuhan, maka di sana adalah sumber kebahagiaan itu. Iya, firman Tuhan menyampaikan bahwa masa depan dan harapan manusia adalah masa depan dan harapan yang penuh dengan damai, masa depan yang penuh dengan harapan, dan bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Itu adalah janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya yang Tuhan sampaikan dan kita mengerti di dalam kitab yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa? Ketika di dalam hidup kita ada optimisme, di dalam hidup kita ada semangat, ada sukacita, maka bukankah kebahagiaan itu adalah menjadi milik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Nah, singkatnya ingin saya sampaikan adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki cinta kepada Allah, dengan bukan hanya sekedar memperkatakan firman Tuhan, tetapi merenungkan itu. Merenungkan artinya apa? Menyelami benar, memikirkan benar, bahkan kemudian bisa memanifestasikannya dalam sikap hidup kita dalam keseharian, maka kebahagiaan itu akan menjadi bagian hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, kalau kita ingin berbahagia, renungkan firman Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, selalu pikirkan firman Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, lakukan apa yang Tuhan mau. Maka di sanalah kebahagiaan sejati akan menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terima kasih. Sekian renungan pada pagi hari ini, dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami manusia merindukan kebahagiaan dalam hidup kami. Tetapi Engkau menyatakan kepada kami bahwa kebahagiaan itu akan kami dapatkan ketika kami dengan setia merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam. Karena di dalam firman-Mu yang Tuhan sebutkan di dalam kitab-Mu, ketika kami percaya, ketika kami senantiasa bersekutu dengan Engkau, maka di sana ada banyak hal yang harus kami syukuri. Maka di sana ada banyak hal janji-janji kebenaran firman Tuhan buat hidup bukan hanya saat ini, tapi juga akan hidup pada masa yang akan datang. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu dimanapun kami berada, karena kami adalah hamba-Mu yang berbahagia karena kami percaya kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang kepadamu. Ku serahkan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh
rencanamu di dalam hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang kepadamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Di dalam hidupku, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seturut kehendak-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.